Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Mursid. Kali ini saya akan menceritakan dan mengisahkan sebuah kisah perjalanan tentang Nabi Musa yang mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Langsung saja ya. Jadi suatu ketika Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir untuk meminta agar beliau mau mengangkat Nabi Musa menjadi muridnya dan ingin mengikuti Nabi Khidir dalam perjalanannya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir? Beliau ini menjawab, sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Jadi Nabi Khidir ini meragukan tentang kesabaran dari Nabi Musa. Apakah Nabi Musa sanggup untuk mengikutinya dalam perjalanan ini? Tetapi apa? Nabi Musa tetap bersikeras untuk ikut dalam perjalanannya dan ngotot ingin menjadi murid dari Nabi Khidir. Sampai akhirnya Nabi Khidir pun menerima beliau menjadi muridnya dengan satu syarat, yaitu jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Oke. Jadi singkat cerita, mereka melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu ini. Lantas Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu ini? Apakah kamu tahu akibatnya? Apakah kamu ingin menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Dan Nabi Khidir pun berkata, "Bukankah aku telah bilang padamu, sungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sabar ikut sama aku?" Gitu. Dan Nabi Musa berkata lagi, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan jangan kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan yang bukan urusanku." Jadi Nabi Musa ini nggak tahu, ya logik sih, secara kok tiba-tiba mereka lagi naik kapal kok dilubangi. Makanya dia nanya apa alasannya. Tapi lagi-lagi Nabi Khidir kan berkata, kamu nggak akan sabar ikut samaku. Jadi santai dulu, nanti aku jelasin. Itu kata beliau. Mereka melanjutkan perjalanannya hingga tatkala mereka berjumpa dengan seorang anak. Lantas Nabi Khidir membunuh anak ini. Dan Musa pun berkata, "Kenapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Kok bisa tiba-tiba dalam perjalanan Nabi Khidir ini ketemu anak langsung dibunuh? Ya makanya Nabi Musa ini langsung nanya, kok dibunuh? Lagi-lagi Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu gak akan dapat sabar dan sanggup bersamaku?" Dan Nabi Musa pun meminta maaf. "Ya, dan jangan kamu menghukumku karena dia sudah lalai lagi." Karena sesuai perjanjian, ketika Nabi Musa ingin mengikuti Nabi Khidir, Nabi Musa tidak boleh bertanya sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Oke. Seperti itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya hingga mereka sampai kepada suatu penduduk di suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk itu, tapi penduduk negeri tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Jadi kok nemu ada rumahnya tapi mau rubuh. Tiba-tiba Nabi Khidir langsung mendegakkan lagi dinding itu. Dan sampai akhirnya di penghujung cerita sampailah di penghujung cerita yang mana Nabi Khidir ingin melakukan perpisahan dengan Nabi Musa. Lalu beliau berkata kepada Nabi Musa,
Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahu kepada kamu tujuan dan perbuatan apa yang telah aku perbuat sebelum-sebelumnya, yang kamu gak sabar dan kamu bertanya kepadaku. Jadi dijelaskanlah itu cerita dari awal, kenapa kapalnya itu dilubangi, kenapa di tengah perjalanan Nabi Khidir membunuh seorang anak dan sebagainya. Disinilah dijelaskan semuanya. Yang pertama, adapun bahtera atau perahu tadi adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan apa tujuan beliau ini merusaknya? Yaitu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap-tiap bahtera. Jadi alasannya yaitu lebih baik kapal ini ditenggelamkan daripada dirampas oleh raja yang telah menunggu di daratan di pulau tersebut. Jadi sama aja, lebih baik ditenggelamin aja daripada direbut. Lalu yang kedua, adapun anak yang dibunuh tadi, kenapa dibunuh? Padahal itu anak kecil. Nah, orang tua dari anak itu adalah seorang mukmin yang taat. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan. Jadi Nabi Khidir tahu bahwasanya anak ini nanti ketika besar dia akan membuat orang tuanya celaka, membuat orang tuanya sesat. Jadi Nabi Khidir pun membunuh anak ini ketika dia masih kecil. Lalu kenapa Nabi Khidir membenarkan dinding rumah yang mau roboh? Itu adalah ternyata rumah ini milik dua orang anak yatim di suatu kota, yang mana di bawah rumahnya itu ada sebuah harta. Nah, orang tua dari anak ini adalah orang yang soleh, maka Tuhan menghendaki agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhan. Nah, intinya harta itu disimpan untuk mereka dewasa nanti. Nah, rumahnya dibenarkan biar mereka tahu itu rumah mereka. Seperti itu. Oke. Jadi inti dari cerita ini adalah kita harus menjadi orang yang sabar dan harus tetap taat atas apa yang dikatakan oleh guru kita. Jadi kita tidak boleh menyela atau melanggar syarat atau perintah dari guru kita tadi, karena namanya seorang guru pasti lebih tahu daripada seorang murid. Oke, itu saja dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.